Apakah calon penerima manfaat program Keluarga Harapan yang telah divalidasi di bulan Januari semuanya 100% akan lolos? Bagi Anda yang mencari tahu jawabannya, Anda sudah berada di video yang tepat. Untuk itu, simak videonya hingga habis, jangan sampai di-skip apalagi hanya ditonton setengah-setengah, sehingga Anda tidak paham dengan video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki Anda selalu dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Saya tentu harus mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah setia mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber yang senantiasa menonton video ini, lalu juga memberikan like di setiap video di channel Inspirasi Oktara, dan juga bagi Anda yang telah setia untuk share atau menyebarkan video-video dari channel Inspirasi Oktara kepada semua orang, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, Anda baru bergabung dengan channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih, selamat datang, dan jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, Anda like, dan saya mohon dukungannya, silahkan tekan subscribe dari sekarang, karena subscribe itu gratis. Jangan sampai Anda mengikuti perkembangan channel Inspirasi Oktara tanpa Anda menekan tombol subscribe. Jadi, saya mohon subscribe dari sekarang dan aktifkan notifikasinya agar Anda bisa menerima pemberitahuan-pemberitahuan terbaru terkait video apa yang telah diupload di channel Inspirasi Oktara. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda berkomentar dan jangan lupa bantu channel Inspirasi Oktara agar lebih berkembang lagi dengan cara sebarkan video ini kepada semua orang yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sahabat Inspirasi Oktara, ada pertanyaan, apakah calon penerima manfaat program Keluarga Harapan yang baru saja divalidasi di bulan Januari, apakah semuanya ini akan lolos 100%? Dan juga ada pertanyaan, lalu kira-kira kapan pengumumannya? Karena banyak yang sudah tidak sabar ingin menjadi penerima manfaat program Keluarga Harapan. Dan juga yang paling penting, ada yang sudah menanyakan kira-kira kapan mulai dicairkannya bantuan yang mereka terima. Baik, kita akan membahas satu persatu. Kita tahu bahwa di akhir tahun 2020, banyak sekali graduasi yang sudah dilakukan oleh para pendamping sosial program Keluarga Harapan di seluruh Indonesia. Kita juga tahu bahwa di media-media sosial, di berita-berita, diwacanakan bahwa pendamping program Keluarga Harapan ini telah mencapai bahkan melebihi target graduasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial di tahun 2020. Sehingga dengan adanya graduasi besar-besaran tersebut, maka di tahun 2021 ada kekosongan penerima program Keluarga Harapan. Nah, di tahun 2021, Kementerian Sosial menargetkan bahwa penerima program Keluarga Harapan ini mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat. Nah, dengan adanya graduasi di tahun 2020, maka di tahun 2021 pemerintah harus memenuhi target untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga di awal bulan kemarin, awal bulan Januari tahun 2021, pendamping PKH se-Indonesia menerima data yang hampir 2 juta data. Jadi ada sekitar 1.900.000-an data yang perlu divalidasi sebagai calon penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dari 1.900.000-an itu adalah data yang sudah pasti untuk masuk menjadi penerima PKH, mengingat kuota 10 juta ini harus dipenuhi. Ditemukan di lapangan bahwa menurut pengalaman saya sendiri, data yang keluar ini ternyata lebih banyak yang tidak memenuhi syarat. Nah, saya menemukan di lapangan bahwa ada beberapa halangan sehingga bisa dikatakan calon penerima PKH ini ya bisa dikatakan gagal untuk menjadi KPM penerima PKH. Apa alasannya? Yang pertama, ada KPM yang memang tidak memiliki komponen sama sekali. Ketika saya kunjungi ke rumahnya, di dalam KK itu tertera nama bapak ibu, lalu ada 2 anak. Ternyata ketika ditelusuri, anak tersebut ternyata sudah tidak sekolah lagi.
atau ada yang sudah anaknya sudah lulus, ada yang ternyata sudah berkeluarga. Nah, maka syarat kepesertaan untuk pemenuhan komponen ini sudah tidak tercapai. Lalu juga sebagian besar masalah yang saya temukan di lapangan, ternyata banyak lansia yang sudah meninggal dunia dan juga banyak lansia tunggal, sehingga di peraturan Kementerian Sosial, di peraturan PKH, maka lansia tunggal ini tidak ada pengurusnya, sehingga lansia tunggal ini akan diarahkan kepada bantuan sosial dalam bentuk yang lain, bukan program Keluarga Harapan. Temuan yang lain ketika kami berada di lapangan, ternyata ada calon penerima manfaat yang masuk ke dalam data validasi ini, orangnya ini sudah sejahtera. Jadi keluarga tersebut sudah dianggap layak kehidupannya dan sudah memiliki mobil, misalnya rumah yang bagus, ada yang punya tanah di tempat lain, dan ini menjadi alasan yang kuat bahwa orang tersebut sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan PKH. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, data itu bergerak secara dinamis, termasuk juga keadaan ekonomi sosial seseorang. Misalnya di tahun ini ada keluarga yang dikatakan tidak mampu, ternyata 6 bulan kemudian memperoleh rezeki dari hasil usahanya, lambat laun usahanya semakin berkembang sehingga keluarga ini menjadi sejahtera. Nah, kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial seseorang ini cepat sekali berubahnya, sehingga di lapangan kita sering kebingungan. Nah, data yang turun di lembar validasi ini adalah data-data yang masuk ke dalam DTKS. Nah, jika masuk ke dalam DTKS, tentunya ini dinilai sebagai keluarga prasejahtera. Tapi di lapangan kenyataannya ternyata keluarga tersebut ada yang sudah mampu dan sejahtera, ada yang sudah punya usaha dan yang lain sebagainya. Sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus, perlu adanya kebijakan yang disertai dengan kearifan lokal untuk menilai apakah KPM yang kita akan validasi ini benar-benar layak menerima PKH atau tidak. Baik, pertanyaan pertama terkait dengan apakah semua yang divalidasi di bulan Januari akan lolos. Ternyata jawabannya adalah tidak, karena hanya beberapa yang memenuhi syarat dan beberapa yang lainnya tidak memenuhi syarat karena tidak ada komponen, lalu misalnya ada yang sudah meninggal dan juga ternyata sudah sejahtera. Nah, pertanyaan kedua yaitu, lalu bagi yang memenuhi syarat, kira-kira kapan pengumumannya? Nah, ini tentu yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua yang tentunya sudah divalidasi oleh petugas pendamping PKH di lapangan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa setelah saya mengecek aplikasi ePKH, hasil dari validasi saya di lapangan, bahwa nama-nama hasil validasi yang memenuhi komponen kepesertaan atau dikatakan eligible atau sesuai dengan syarat. Nah, di data aplikasi tersebut dijelaskan bahwa data-data yang eligible tadi yang sudah memenuhi syarat ini ternyata sudah diterima dan disetujui oleh pusat untuk menjadi KPM dan juga Burekol. Maksudnya bagaimana? Untuk yang disetujui menjadi KPM ini adalah mereka-mereka yang sudah memiliki kartu keluarga sejahtera atau ATM merah putih. Dan yang disetujui untuk Burekol adalah mereka yang dinyatakan memenuhi komponen atau syarat kepesertaan, tetapi belum sama sekali menerima KKS, sehingga harus dibukakan rekening baru. Nah, yang jelas bagi Anda yang memenuhi kepesertaan atau memenuhi syarat minimal komponen, Anda harus tenang ya. Anda perlu tenang, tinggal menunggu pengumuman yang diberikan oleh pendamping PKH yang sudah melakukan validasi. Nah, pendamping PKH sendiri saat ini sedang menunggu pengumuman dari pemerintah. Setelah ada keterangan dari aplikasi tadi, lalu tindak lanjutnya bagaimana? Pendamping di lapangan sedang menunggu. Bagian yang sensitif, pertanyaannya adalah kapan kira-kira cairnya? Nah, jika kita mengacu pada surat pemberitahuan validasi, dijelaskan bahwa setiap 1 minggu sekali Kementerian Sosial akan merekap data laporan hasil validasi pendamping di lapangan. Dan disebutkan di sana bahwa untuk proses penyaluran ini dipercepat antara rentang bulan Januari hingga Februari setelah data ini dianggap sudah valid. Sudah divalidasi, lalu dianggap valid, memenuhi komponen kepesertaan, lalu juga akan dicek rekeningnya, apakah rekening KPM tersebut bermasalah atau tidak. Jika misalnya semua lancar, maka bisa dipastikan pemerintah melalui Kementerian Sosial akan segera mentransfer bantuan PKH di tahap 1 tahun 2021 untuk para penerima PKH yang baru. Nah, kapan cairnya? Kita juga sedang menunggu, pendamping PKH juga sedang menunggu kapan pencairan untuk KPM yang baru.
Terutama juga untuk KPM lama yang ternyata masih belum cair, kita masih menunggu surat pemberitahuan dari pusat bahwa bantuan PKH-nya sudah dicairkan ke bank masing-masing penyalur di setiap daerah. Nah, atau seperti ini, jika misalnya Anda masih ragu atau masih bertanya-tanya terus kira-kira kapan cairnya, jika misalnya Anda ketika divalidasi Anda sudah merasa memenuhi kepesertaan, misalnya memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan sosial, maka Anda perlu tenang, tinggal menunggu pengumuman dari pendamping. Lah, selambat-lambatnya silakan Anda bisa menunggu hingga ya sekitar April lah untuk penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Ini insya Allah untuk April ini akan dilakukan penyaluran serentak untuk tahap kedua tahun 2021. Jadi Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu bertanya-tanya lagi, tidak perlu risau kapan cairnya, kapan diumumkannya. Semua akan segera dilakukan melalui pendamping yang memvalidasi Anda di lapangan atau di rumah masing-masing. Bagi Anda yang merasa telah divalidasi di bulan Januari kemarin, saya ucapkan selamat menunggu, dan bagi Anda yang memenuhi syarat, semoga Anda lolos. Nah, ingat, bisa jadi jika misalnya Anda dinyatakan tidak lolos, tetapi kondisi Anda sebenarnya ini sangat membutuhkan dan Anda memiliki komponen, bisa jadi data Anda ini digunakan sebagai data cadangan. Jika misalnya ada KPM yang sudah digraduasi, maka data cadangan yang dianggap valid ini akan bersiap untuk mengganti, dengan tujuan untuk melengkapi kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial setiap tahunnya atau setiap tahap penyalurannya. Sahabat Inspirasi Oktara, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Nah, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara, sebarkan video dari channel ini sebanyak mungkin agar orang semakin tahu bahwa ada channel yang ingin berkembang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.